Shalom Bapak Ibu semua, saudara terkasih yang ada di rumah, juga semua yang menonton live streaming ibadah hari Minggu ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan penuh dengan berkat yang melimpah dari Tuhan. Amin. Tuhan Allah yang ajaib selalu menyertai kita, khususnya di hari Minggu ini. Tuhan mau kita datang kepada Dia untuk memuji Allah yang dahsyat. Segala perkara bisa kita tanggung bersama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang ajaib, kami sangat bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu hingga pada hari Minggu ini. Sepanjang satu minggu Tuhan menyertai kami. Kami percaya Engkau sungguh Allah yang setia. Ini saatnya Tuhan, kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Dan kami sangat percaya Yesus, ketika kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, urapan yang baru terjadi bagi kami dan juga bagi jemaat-Mu yang ada di rumah. Terpuji Engkau Allah yang ajaib. Ibadah ini kami mau dedikasikan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sungguh Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak pernah melihat rupa kita, harta kita. Dialah Yesus Kristus yang selalu kita banggakan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang firman, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Beri tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta.
yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, yang terbaik Tuhan yang ada padaku, ku persembahkan padamu. Bapa yang ajaib, Kau
Bapa yang setia, Allah yang kami kagumi, Allah yang kami sanjung, diberkati Engkau di tempat maha tinggi. Yesus surambi kami dengan urapan yang baru. Ya labo ya rasik kiraba ya rasik, ya labo ya rasik kirabo. Jesus, Jesus, layak Kau dimuliakan. Tuhan Yesus Kristus, sungguh Engkau pribadi yang mengerti kami, pribadi yang setia. Tidak ada seperti Engkau Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada Allah di dunia ini yang seperti Engkau. Hanya Engkau Yesus Kristus yang memuliakan, yang layak dimuliakan itu. Oh Jesus, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Raja, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita muliakan Yesus. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku, yang berkata, Engkau berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari bersorak bagi Yesus Kristus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar sabdamu. Ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sambil bertepuk tangan.
setia ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Jesus, beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terpuji Engkau Allah yang ajaib. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, ketika kami menyembah Engkau dalam roh dan kemenangan, kemenangan demi kemenangan sudah menjadi hak milik kami. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Diberkati Tuhan saudara terkasih. Amin. Kita percaya ketika kita menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran, pemulihan menjadi milik kita. Berkat melimpah Tuhan curahkan bagi setiap kita. Amin. Siapa yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, yang dulu dia bisa membuat mukjizat, bahkan saat ini juga mukjizat terjadi bagi setiap kita. Haleluya. Mari kita sambil menari Tuhan. Puji Tuhan Yesus Kristus. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban
dahsyat. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Allah kita, Allah yang tak pernah diragukan. Amin. Sebab Dia penuh kuasa. Diberkatilah setiap kita yang mengangkat pujian bagi Yesus Kristus. Mari kita saudara terkasih, tidak perlu ragu bersama Yesus. Kita bergerak melompat, menyelesaikan setiap masalah kita bersama Yesus. Amin. Ragu atas kesetiaanku, Kau pegang hidupku, Penuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu atas kesetiaanmu, Kau pegang hidupku, penuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Jesus, diberkati Engkau Tuhan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Jesus. Diberkati Tuhan saudara terkasih. Terima kasih ya Yesus Kristus.
Kami percaya ketika kami bersorak meninggikan nama-Mu, kemenangan menjadi milik setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara terkasih. Baik saudaraku. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, bejana hidup kita untuk diisi firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengurapi setiap kami. Dan kami sangat percaya firman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami yakin Yesus Kristus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat
Kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus buat penyertaan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Biarlah roh-Mu memenuhi kami Tuhan. Roh-Mu mengurapi kami Bapa. Firman-Mu disampaikan Tuhan. Dan setiap kami pribadi lepas pribadi dimanapun Tuhan berada. Boleh menangkap pesan Tuhan. Mengerti isi hati Tuhan. Dan mengambil bagian kami Tuhan untuk mengerjakan keselamatan kami. Mengerjakan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya di dalam Yesus Kristus ada kuasa. Di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Dan dalam Kristus Yesus ada damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Dimanapun Anda berada, sampaikan saya mengucapkan salam daripada setiap kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita masuk dan kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dan apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan hari ini saya ambil tema iman yang benar akan menyelamatkan dan mengubah keadaan. The truth's faith will save and change everything. Rise your faith. Mari bangkitkan iman. Firman Tuhan hari ini terambil dari Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Ayat 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Cerita ini saudara dimulai ketika Yesus diusir dari Gerasa. Dia diusir oleh orang-orang Gerasa karena dia menyembuhkan seorang yang kesurupan dan mengizinkan permintaan daripada roh-roh jahat itu untuk memasuki kawanan babi
Perhatikan, ketika Injil ditolak di satu tempat, maka tempat yang lain Tuhan akan tetap bukakan dan akan terus terbuka. Dan Injil akan terus diberitakan sampai Kristus datang kedua kalinya. Lalu datang seorang pemimpin bernama Yairus. Dia katakan, Tuhan, anakku sudah mau mati. Lalu dalam perjalanan orang mengatakan, ngapain kau susahkan Yesus, anakmu sudah mati. Tetapi Yesus katakan, jangan kau dengarkan mereka, tetaplah percaya. Nah, di tengah-tengah keadaan itu, di tengah dalam suatu perjalanan saudara, ada sesuatu yang menarik, ada suatu kejadian yang sangat luar biasa. Di situ ada seorang wanita yang telah 12 tahun mengalami sakit pendarahan, saudara. Dia mengalami situasi yang terlalu berat. Tidak ada harapan dalam dirinya. Ayat 26 dikatakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaan semakin memburuk. Saudara, mungkin saat ini saudara berada dalam keadaan seperti itu. Mencari pertolongan kemana-mana tidak dapat jalan keluar. Mencari pertolongan pada manusia bukan semakin mendapatkan jalan keluar. Bukan semakin mendapatkan damai sejahtera, tetapi keadaan semakin parah. Saudara mungkin sakit dan tidak sembuh-sembuh. Saudara mungkin berpikir ini terlalu berat. Kenapa ini terjadi padaku? Kenapa harus aku yang mengalaminya? Kenapa harus aku yang harus mendapatkan ini? Mungkin saudara dalam keadaan itu. Tetapi saudara, berhentilah khawatir. Dan belajar dari perempuan ini, saudara. Dia telah menghabiskan semuanya. Mungkin ketika hartanya masih ada, dokter mengatakan, oh, sekali lagi kamu datang mungkin akan disembuhkan. Oh, pergi ke dokter sana, ke tabib sana, dia mungkin akan bisa menyembuhkan. Sampai akhirnya engkau tidak punya apa-apa lagi. Dan dokter mengatakan, oh, engkau tidak bisa lagi disembuhkan. Dan keadaan, perkataan orang-orang bukan membuat engkau kuat, malah membuat engkau semakin khawatir, membuat engkau tawar hati. Tetapi hari ini dengarkan firman Tuhan. Ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, mari bangkitkan imanmu. Bangkitkan imanmu. Percayalah kepada Tuhan. Dan nantikanlah keselamatan yang daripadanya. Ayat 27 dikatakan saudara bahwa dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara perhatikan apa yang sedang engkau dengarkan akhir-akhir ini. Apa yang engkau lihat. Perhatikan dengan apa yang engkau ucapkan. Perhatikan dengan apa yang masuk ke mulutmu. Perhatikan. Apakah yang engkau dengarkan membuat engkau semakin khawatir, membuat engkau semakin takut? Engkau ada di depan televisi, engkau melihat berita kematian, berita bertambahnya para penyakit-penyakit, bertambahnya orang-orang yang kena penyakit. Dan engkau semakin khawatir, engkau semakin takut, engkau mengatakan, oh sudah tidak ada harapan. Perhatikan apa yang engkau lihat. Hari ini, hentikanlah semua yang membuat engkau semakin takut, yang membuat engkau semakin khawatir. Berhenti untuk mendengarkannya. Tapi dengarlah berita-berita tentang kebaikan Yesus. Dengarlah berita tentang sukacita yang diberikan Tuhan Yesus. Dengarlah firman Tuhan supaya imanmu bangkit. Yang pertama dari firman Tuhan ini kita lihat, saudara, dengarkanlah firman Tuhan. Perkatakan, deklarasikan firman Tuhan.
imani dan terus nantikan penggenapan firman Tuhan. Dia dikata dalam dirinya, asalku jamah saja jubahnya. Dia punya iman, saudara. Kenapa? Karena dia telah mendengar berita tentang Yesus. Dia telah menyembuhkan di tempat-tempat lain. Ada banyak orang disembuhkan. Bahkan dia mendengarkan Yesus sedang pergi berjalan ke rumah Yairus untuk membangkitkan anak Yairus yang 12 tahun. Sehingga imannya bangkit. Mari lebih banyak kau mendengarkan firman Tuhan. Setelah engkau dengarkan, deklarasikan, perkatakan, imani, nantikan sampai penggenapan firman itu terjadi sesuai dengan imanmu. Sebab dikatakan dalam Roma pasal 17, pasal 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman kita timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bukan karena engkau melihat berita-berita di televisi. Bukan karena engkau mendengar tentang berita-berita tentang COVID dan keadaan ini. Tapi imanmu timbul, imanmu muncul karena engkau mendengarkan berita tentang Yesus Kristus. Karena engkau mendengarkan firman dari Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 3 dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, firman Tuhan membangkitkan iman kita. Firman Tuhan membersihkan diri kita. Maka dengarkan firman Tuhan. Perkatakan, deklarasikan, imani, nantikan sampai firman itu digenapi dalam kehidupanmu. Sampai firman itu digenapi seperti yang engkau imani. Mungkin kau merasakan bahwa tidak ada jalan keluar. Kau merasakan bahwa oh ini adalah akhirnya. Tapi perhatikan, saudara, perhatikan bahwa Yesus adalah jalan keluar. Saudara, dalam ayat yang ke-28 kata perempuan ini, sebab katanya asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Apa yang menjadi motivasi saudara saat datang pada Yesus? Perhatikan, apa yang menjadi motivasimu saat engkau memutuskan melayani Yesus, saat engkau memutuskan untuk mengikut Yesus. Apakah motivasimu hanya supaya engkau sembuh? Apakah motivasimu hanya supaya engkau diberkati? Saya mau katakan saudara, jangan engkau menjadi kecewa karena motivasimu yang kurang benar. Ada satu contoh di depan. Yudas memiliki motivasi yang salah dan akhirnya dia menjual Yesus. Perempuan ini, saudara, dikatakan asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia katakan sembuh, dikatakan bahwa sozo, artinya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan diselamatkan. Aku akan dilepaskan. Yang dia rindukan bukan hanya sekedar kesembuhan, saudara. Tapi yang dirindukan oleh perempuan ini dari lubuk hatinya yang paling dalam, bahwa asalku jamah saja jubahnya, aku akan diselamatkan. Dia perhatikan yang paling utama keselamatan jiwanya. Dia sudah pasrah. Kalaupun nanti aku mati, kalaupun nanti aku dilempari karena sakit pendarahan adalah sesuatu yang najis. Dan kalau orang lain terkena dengan yang najis akan ikut najis pada waktu itu. Tapi dia katakan, asalku jamah saja jubahnya, aku selamat. Dan yang dikejar oleh perempuan ini adalah keselamatan jiwanya, saudara. Kita melihat bagian yang kedua adalah miliki iman yang benar. Yang pertama tadi, dengar firman Tuhan. Setelah engkau mendengarkan firman Tuhan, miliki iman yang benar. Timbulkan iman dalam dirimu sesuai kebenaran firman Tuhan.
Dalam Roma 10 ayat 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan hati kita percaya dan kita dibenarkan. Dengan mulut kita mengaku dan kita diselamatkan. Petrus mengatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Saudara, keselamatan ini yang diselidiki nabi-nabi zaman dahulu. Dan itu diimani oleh perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, saudara. Dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan diselamatkan. Perhatikan saudara, miliki iman yang benar. Miliki iman yang benar. Karena iman yang benar, perhatikan seperti ini, bahwa iman yang benar itu mendorong kuasa yang dari Yesus pada waktu itu. Kenapa saya katakan, ini firman Tuhan katakan begitu. Ayat 30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Kenapa saudara? Karena pada waktu Yesus melayani sebagai manusia di bumi, dia mengandalkan kuasa Roh Kudus. Bukan berarti dia tidak memiliki kuasa, dia punya kuasa, tapi dia mau menjadi teladan. Yesus melakukan mujizat, Yesus melakukan mengusir roh jahat dengan kuasa Roh Allah. Matius 12:28 dikatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ketika Yesus melayani, dia mengandalkan kuasa Roh Kudus. Filipi pasal 2 ayat 7 dikatakan, dari ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu menjadi milik yang dipertahankan. Tetapi melainkan ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bukan berarti Yesus tidak punya kuasa. Tapi pada waktu itu Yesus melayani dengan kuasa Roh Allah. Itu menjadi teladan supaya saya dan saudara dalam pelayanan, dalam doa, dalam mengikut Yesus, kita andalkan kuasa Roh Allah, bukan kekuatan kita sendiri. Tetapi pada waktu itu ada satu iman yang bisa menggerakkan kuasa Yesus langsung bekerja, menyelamatkan dan menyembuhkannya. Iman yang benar, saudara. Perempuan ini memiliki iman yang benar. Dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan diselamatkan. Yang dia kejar bukan hanya sekedar kesembuhan. Yang dia kejar bukan hanya sekedar dia mengalami, dipulihkan secara tubuh, saudara. Tetapi yang dia rindukan adalah keselamatan jiwanya. Sojo, yaitu keselamatan. Kita lihat saudara, bagaimana iman perempuan ini. Dia mengejar keselamatan. Tidak salah kalau Anda ingin mujizat, tapi jangan itu menjadi passion saudara. Tidak salah jika Anda ingin sembuh, tapi bukan itu tujuan utamamu mengikut Yesus. Tidak salah Anda ingin berkat, tetapi bukan itu tujuan utamamu dalam mengikut Yesus, dalam melayani Yesus. Tapi mengenal Bapa, keselamatan itu, hidup yang kekal, itu yang utama. Pengalaman seorang rasul yang begitu luar biasa. 2 Korintus 12 ayat 8-9 dikatakan, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan,
cukuplah kasih karuniaku, sebab justru dalam kuasaku, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi karena itu aku terlebih suka kalau aku melayani dengan kelemahanku, supaya kuasa itu turun menaungi aku. Saudara, Rasul Paulus, dia telah mengalami begitu banyak kejadian. Dan dikatakan kesaksian pribadinya, ada duri dalam daging, dalam dirinya. Dia sudah 3 kali meminta kepada Tuhan. Tapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Apakah Paulus kecewa saudara ketika Tuhan bilang cukup kasih karuniaku? Oh tidak. Tetapi bahkan dalam kelemahan itulah dia semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dalam kelemahan itulah dia semakin mengandalkan Tuhan, semakin mencari kehendak Tuhan, dan semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, dan mengenal Allah yang mengutus Kristus Yesus. Saudara, gak salah kalau Anda menginginkan mujizat, tidak salah. Tapi bukan itu yang tujuan utamamu. Jangan itu menjadi passionmu. Tidak salah engkau meminta kesembuhan. Tidak salah saudara. Tidak salah engkau meminta supaya engkau mengalami berkat-berkat Tuhan. Oh enggak. Tetapi bukan itu yang menjadi tujuan utamamu. Bukan itu yang menjadi tujuan imanmu. Bukan itu menjadi tujuan engkau melayani Yesus. Engkau mengikut Yesus. Supaya engkau tidak kecewa saudara. Kau dapat berkatakan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, melayani Yesus, itulah tujuan utamamu. Ketika engkau memutuskan percaya pada Yesus, bukan hanya sekedar mujizat, bukan hanya sekedar kesembuhan, bukan hanya sekedar berkat-berkat, itu akan ditambahkan kepadamu saudara. Kita lihat yang ketiga, bertindaklah dan saksikanlah imanmu. Ayat 27 dikatakan, lalu dia mendekati Yesus dan dia menjamah jubahnya. Perhatikan saudara ayat 29. Ketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh. Kita lihat, sembuh di sini ialah iaomai, artinya dia sudah merasa disembuhkan. Jadi bukan sojo yang dia rasakan, tetapi kesembuhan dia rasakan. Sembuh dari penyakitnya. Dia mengimani keselamatan, dia mendapatkan kesembuhan saudara. Lalu Yesus mengatakan, siapa yang menyentuh aku? Siapa yang menjamah aku? Sehingga aku merasakan ada kuasa dalam diriku keluar. Orang-orang heran, Tuhan ini orang berdesakan. Dan semua orang mungkin menyentuh engkau. Tapi akhirnya perempuan ini maju saudara. Dan dia saksikan imannya. Dan dia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus, apa yang didapatkan saudara ini saudara? Apa yang didapatkan perempuan ini? Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sosoken dari kata sojo, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia mengimani sojo keselamatan. Dan Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Lalu setelah itu, Yesus melanjutkan, ditambahkan berkatnya. Pergilah dengan selamat. Dalam bahasa Yunani yaitu eirene.
Pergilah dengan damai sejahtera. Pergilah dengan damai sejahtera. Dan sembuhlah. Ugies. Ada kata yang lain lagi tentang kesembuhan. Ugies. Sembuh dari penyakit. Dan sembuhlah dari penyakitmu. Perhatikan saudara. Perempuan ini imannya mengharapkan keselamatan. Dan Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sozo. Maka dari itu engkau pergilah dengan damai sejahtera. Dan dengan kesehatan, dengan kesembuhan dari penyakitmu. Bertindaklah saudara. Dan saksikanlah imanmu. Bukan hanya saudara saja yang merasakannya. Bukan hanya saudara yang menikmatinya. Tetapi saksikanlah kebenaran firman Tuhan itu. Saksikanlah pengalamanmu. Supaya lebih banyak orang lagi diberkati. Melalui iman. Melalui kasih karunia yang telah engkau terima. Jadi saudara, firman Tuhan katakan. Kerjakanlah keselamatanmu. Kerjakanlah iman. Dalam Filipi pasal 2 ayat 11 sampai 13 dikatakan. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi saudara, keselamatan itu diberikan oleh Tuhan Yesus dengan cuma-cuma. Tetapi bagian kita juga harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar dan dengan hormat kepada Tuhan. Karena ketika kita mengerjakannya, Allah turut bekerja. Allah yang mengerjakannya di dalam kita. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Tuhan. Jadi saudara, sebagai pengikut, penutup, keselamatan itu adalah hidup yang kekal. Hidup kekal adalah pengenalan yang benar akan Tuhan. Allah mengutus anaknya supaya kita diselamatkan. Allah mengutus Yesus Kristus supaya kita beroleh hidup kekal. Dan Yesus berdoa dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Supaya kita beroleh hidup kekal. Apakah hidup kekal itu? Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa saya dan saudara mengenal Allah yang benar. Satu-satunya Allah. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Allah utus. Di tengah situasi ini saudara, keadaan mungkin tidak menentu. Ekonomi mungkin tidak menentu. Bahkan kesehatanmu tidak menentu. Sekarang datanglah pada Yesus. Kejarlah hadirnya. Dan miliki iman yang menyelamatkan. Asal ku panggil namanya, asal ku serukan namanya, aku akan diselamatkan. Asal ku deklarasikan imanku, aku akan diselamatkan. Dan nantikanlah keselamatan daripada Tuhan. Dan berkat-berkat yang mengikutinya. Hampir sama dengan Salomo ketika meminta hikmat. Dan Tuhan berikan semuanya. Maka perempuan ini juga ketika dia meminta keselamatan, dia beroleh kesembuhan saudara. Dia beroleh damai sejahtera. Dan dia diutus oleh Tuhan. Pergilah dengan selamat. Hari ini perkatakan imanmu. Dan mintalah, kejarlah keselamatan itu. Kerjakanlah keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah mengutus
Yesus Kristus menguatkan kami. Dan terima kasih dengan kuasa nama Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus, kami boleh terus melanjutkan pelayanan ini Tuhan. Berdoa dan terus beriman, percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, melalui kebenaran firman Tuhan, iman kami bangkit, iman kami menantikan keselamatan daripadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama saya Lindung Magdalena. Saya akan membacakan warta sepekan dalam minggu ini. Di hari Senin kita tidak ada kegiatan, pada hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 7 malam secara live streaming. Pada hari Rabu kita tidak ada kegiatan, dan di hari Kamis kita ada seminar keluarga bersama Bapak Jarod Wijanarko pukul 7.30 malam di channel YouTube GBI My Home Official. Di hari Jumat kita tidak ada kegiatan, dan pada hari Sabtunya kita ada doa puasa pukul 10 pagi secara live streaming. Di hari Minggu kita ada ibadah sekolah minggu pukul 7 pagi, dan ibadah raya kita ada 2 kali. Ibadah raya pertama jam 8 pagi dan ibadah raya kedua jam 10 pagi. Dan jangan lupa kita ada Bible Study pukul 5 sore tentunya di YouTube channel GBI My Home Official. Dan pengumuman tambahannya adalah Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut kami akan menyampaikan informasi bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan diakonia maupun persembahan misi di Gereja GBI My Home Rawasari. Berikut beberapa cara yang akan kami sampaikan melalui informasi berikut ini. Langkah pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat langsung datang ke GBI My Home Rawasari setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9 pagi sampai pukul 3 sore. Langkah kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 38014671111 atas nama GBI Rawasari, atau melalui CIMB Niaga dengan nomor rekening 8000940399900 atas nama Gereja Betel Indonesia Jemaat Rawasari. Dan cara yang ketiga adalah melalui sistem barcode. Dapat melalui aplikasi Dana, GoMobile, GoPay, Link Aja, OVO, Paytrend, Sakuku, ataupun ShopeePay. Untuk aplikasi Dana, Bapak Ibu Saudara dapat membuka aplikasi Dana, klik scan pindai, kemudian scan pindai barcode gereja kita. Atau dengan cara lain, Bapak Ibu Saudara dapat mengklik galeri foto yang terhubung dengan barcode gereja kita. Masukkan nominal, pilih metode pembayaran, dan lakukan transaksi. Untuk aplikasi GoMobile, Bapak Ibu Saudara dapat langsung membuka aplikasi GoMobile, klik barcode QR atau pindai gereja kita, masukkan nominal yang akan diberikan, kemudian klik lanjut. Untuk aplikasi Gojek atau GoPay, Bapak Ibu Saudara dapat membuka aplikasi, klik bayar, pilih galeri atau foto yang terhubung dengan barcode gereja kita, masukkan nominal yang akan Bapak Ibu transfer, kemudian klik konfirmasi. Untuk aplikasi OVO, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membuka aplikasi OVO, pilih scan atau pindai, kemudian lakukan scan pindai barcode gereja kita. Masukkan nominal atau jumlah persembahan yang akan ditransferkan, kemudian klik bayar. Demikian informasi ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.
Puji kebesaran nama-Mu Tuhan. Demikian Warta Sepekan dalam minggu ini, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel GBI My Home Official, serta bunyikan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi baru dari gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara terkasih, ibadah kita sudah selesai. Biarlah berkat Tuhan tercurah bagi kita. Mari kita bangkit berdiri saudara. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Saudara, mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk perlindungan-Mu, untuk berkat-berkat-Mu yang boleh Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada, itulah anugerah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kalau pada hari ini kami telah menerima sabda dan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Firman-Mu bukan hanya kami dengar, tapi akan kami lakukan Bapa. Dan kami semakin layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda dan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, nyatakan hikmat-Mu Tuhan. Dimanapun hamba melayani Engkau, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang disegarkan. Dan Kau akan berkati Tuhan untuk istri dan putra-putrinya. Kau akan pagari mereka Bapa. Dan Kau akan Tuhan genapi apa yang menjadi pergumulan keluarga hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Bapa, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu senior kami, Bapak Ensu Niko Nyotora Harjon dan keempat wakilnya. Dan kami berdoa Tuhan untuk Bapak Johan Handoyo sebagai rayon kami yang ada di Singapura. Dan kami berdoa Tuhan untuk Bapak Irwan dan Bapak Anen yang Kau percaya Tuhan untuk melayani di tempat ini, di Tanjung Pinang ini Bapak. Tuhan, urapi nyatakan hikmat-Mu Tuhan kepada para hamba-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayani Engkau. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang disegarkan. Bila visi dan misi-Mu Tuhan akan semakin Kau genapi Tuhan di dalam tiap-tiap pelayanan para hamba-Mu Bapa. Kau akan genapi apa yang jadi pergumulan hamba-Mu Tuhan. Dan Kau Tuhan akan berkati keluarga besarnya, akan lindungi keluarga besarnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan berdoa Tuhan
untuk negara kami tercinta Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia ada di hatimu Bapa. Amin. Tuhan, Kau berkati Tuhan air, tanah, udaranya, dan Kau akan terus bangun Tuhan ekonomi Indonesia. Berikanlah Tuhan keamanan Tuhan untuk Indonesia Bapa. Dan kami yakin dan percaya Engkau Allah yang setia Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Bapa, kami berdoa Tuhan untuk wakil-wakil negara kami, baik presiden, wakil presiden, para menteri, aparat keamanan, kepolisian, ABRI. Tuhan, taruhkanlah roh takut akan Engkau, sehingga Tuhan di dalam melakukan dan menjalankan tugas mereka Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang luar biasa Bapa. Dan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini Tuhan, dimanapun Tuhan anak-Mu berada, Engkau Tuhan akan berkati mereka Bapa, akan lindungi mereka Bapa. Dan jika Tuhan ada anak-anak-Mu yang sakit saat ini, Engkau jamah Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan, melalui bilur-bilur-Mu Tuhan, akan jadi tahir kembali. Demikian juga Tuhan, kalau anak-anak-Mu yang saat ini bergumul tentang ekonomi, untuk keuangan Bapa, Mu akan bukakan tingkap-tingkap langit Tuhan. Kalau burung-burung di udara Tuhan Kau pelihara, apalagi kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, sebagai umat tebusan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Bapa, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu, untuk para alat-alat-Mu Tuhan yang saat ini melayani Engkau, singer, leader, main musik, sound. Tuhan, berkati mereka Tuhan, berkati mereka, urapi mereka Tuhan, tambah-tambahkan talenta Tuhan untuk mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Sebelum Tuhan kami mengakhiri ibadah pada hari ini Bapa, kami rindu berkat-Mu melalui hamba-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah segala berkat-berkat Allah. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sukacita, anugerah, dan kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus, dan persekutuan manis oleh kuasa Roh Kudus dicurahkan atasmu, memampukan kau melakukan kehendak Allah sesuai dengan firman-Nya. Maka segala berkat yang terbaik akan ada padamu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.